I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Veda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. Pemirsa sekalian, sambil siapkan kopi dan cemilan, mari kita bahas drama luar biasa yang terjadi di sirkuit Mandalika. Bayangkan, pembalap muda Indonesia Fadil Arbi Aditama harus start dari posisi paling belakang alias ke-25. Posisi yang kalau dalam antrean bakso mungkin sudah tinggal dapat kuahnya doang. Tapi Arbi dengan semangat membara dan mental baja yang kayak panci baru dicuci emak-emak langsung melejit begitu bendera start dikibarkan. Dari belakang pun aku bisa, seakan jadi slogan yang berkibar di helmnya. Arbi langsung menyalip satu persatu lawannya kayak netizen scrolling komentar gosip panas, cepat dan penuh perasaan. Bahkan dia sempat nyaris masuk ke zona poin, sesuatu yang di dunia Moto3 itu sama berharganya kayak nemu diskon 90% di toko favorit. Di tengah panasnya terik Mandalika, Arbi ngacir ke posisi 16, bikin komentator dan penonton teriak, "Wah, ini bocah gila!" Tapi sayangnya setelah 2 lap berjalan, stamina ban dan tubuh mulai protes, kayak mahasiswa yang baru sadar besok ada ujian. Arbi pun mulai kewalahan mempertahankan posisinya dan perlahan melorot ke posisi 18. Tapi hey, dari posisi 25 ke 18 di awal lomba itu bukan main-main. Itu kayak dari kursi belakang bioskop, pindah ke barisan tengah cuma modal niat dan semangat. Arbi bahkan sempat melewati Zain Mithani, rivalnya di ajang Red Bull Rookies Cup yang juga nggak kalah agresif di lintasan. Bayangkan, duel 2 bibit muda Asia yang saling overtake seperti adegan anime balap tapi versi Mandalika. Dan meski akhirnya Arbi menutup balapan di posisi 19, penampilannya tetap layak dapat acungan jempol plus bonus bakso 2 mangkok. Karena jujur, start paling belakang itu ibarat kamu datang ke konser tapi harus nonton dari luar pagar. Dan Arbi berhasil menerobos pagar itu dengan gaya. Sementara itu di depan, Jose Antonio Rueda tiba-tiba dapat durian runtuh alias kemenangan gratis setelah Adrian Fernandez, si pembalap yang lagi on fire malah kena hukuman double long lap penalty. Katanya sih gara-gara insiden dengan David Muñoz alias saling senggol, saling tatap, dan akhirnya saling nyesel. Hukuman itu dikonversi jadi penalti 6 detik dan voila! Dari posisi kedua, Rueda langsung naik tahta kayak pahlawan film drama yang gak nyangka tiba-tiba jadi pewaris kerajaan. Fernandez pun harus rela melorot ke posisi 7 sambil mungkin ngomel-ngomel kecil di helmnya, "Lah, ini kenapa gue?" Jadi pemirsa, drama Moto3 kali ini lengkap banget. Ada aksi kejar-kejaran, penalti dadakan, dan hero lokal yang berjuang mati-matian. Tapi tenang, ini baru pemanasan. Karena nanti kita bakal bahas yang lebih panas. Gimana lawan-lawan Veda dan Arbi bisa main kotor di tengah balapan. Jadi jangan kemana-mana, karena kisahnya bakal lebih seru dari sinetron prime time dan lebih mendebarkan dari lihat saldo akhir bulan. Nah, pemirsa setia kanal Gosip Balap Tanah Air, kalau tadi kita bahas perjuangan heroik Arbi dari barisan paling belakang, sekarang kita geser kamera ke sisi lain lintasan, tempat di mana drama panas tersaji lebih cepat dari mie instan. Kali ini bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal etiket balapan alias cara-cara licik yang bikin netizen geleng-geleng kepala sambil ngetik, "Waduh, ini mah udah bukan balap, ini tabrak-tabrakan berhadiah penalti." Saingan Veda Ega pertama tampaknya lupa kalau lintasan itu bukan arena bumper car di pasar malam. Bukannya adu cepat, mereka malah adu sikut dan adu strategi ala sinetron cinta di tikungan 12. Salah satu rival Veda terlihat melakukan manuver aneh, seperti sengaja memotong racing line dan menutup jalur Veda di tikungan sempit, bikin sang pembalap Indonesia harus ngerem mendadak kayak pengendara yang kaget lihat polisi tidur. Penonton pun langsung heboh. "Woi, itu bukan fair play bro." Teriakan itu mungkin nggak terdengar dari pedok, tapi pasti menggema di kolom komentar medsos. Dan lucunya, di tengah drama itu, ada momen di mana 2 pembalap hampir bersenggolan sampai nyaris keluar lintasan dan komentator pun refleks berseru, "Astaga, naga Mandalika!" Bukan cuma Veda yang kena imbas, Arbi juga sempat kesulitan menyalip karena jalurnya ditutup rapat seperti tol pas mudik lebaran. Para rival seolah pakai strategi asal nggak disalip, bebas ngelakuin apa aja. Ini bukan Moto3, ini kayak kelas bela diri level expert di atas motor. Tapi, di balik semua kekesalan itu, ada satu hal yang bikin bangga. Veda dan Arbi tetap tampil sportif, nggak terpancing emosi, nggak ngebalas dengan cara kotor. Mereka tahu, reputasi dan martabat lebih penting daripada overtake paksa. Dan hasilnya,
Meski gagal menyalip beberapa rival utama, mereka berhasil menunjukkan karakter sejati pembalap Indonesia. Berani, tenang, dan pantang mundur. Netizen pun langsung pasang hashtag Save Veda, dukung Arbi, sambil rame-rame bikin meme di X Twitter dan TikTok. Ada yang bikin video slow motion waktu lawan Veda nyerobot dikasih lagu sedih plus caption, saat keadilan tertinggal di tikungan. Bahkan, ada juga yang bercanda. Saingan Veda ini mungkin penggemar besar, jadi pengen terus di depan biar bisa dilihat dari spion. Nah loh. Tapi di dunia balap, satu manuver salah bisa berujung drama panjang. Jadi, kalau rivalnya mau main kotor, ya siap-siap disorot satu negara. Dan Mandalika kali ini bener-bener panas bukan cuma karena matahari, tapi juga karena tensi di lintasan yang hampir bikin kru tim ikutan keringetan. Sementara itu, tim Honda Tim Asia dan fans di tribun terus memberi dukungan. Teriakan, sorakan, dan kibaran bendera merah putih jadi bukti bahwa setiap lap yang dilewati Veda dan Arbi bukan cuma soal balapan, tapi juga soal kebanggaan bangsa. Dan jujur aja, drama kayak gini justru bikin tontonan makin seru. Karena siapa sih yang nggak suka lihat duel panas penuh gengsi tapi tetap menjunjung sportivitas? Ya kan pemirsa? Jadi siap-siap, karena setelah ini kita bakal bongkar lebih dalam. Gimana reaksi netizen, komentar kru tim, sampai rumor di balik pedok yang katanya bikin suasana makin mendidih kayak air di panci Indomie. Nah, pemirsa, kalau lintasan Mandalika sudah sepanas itu, jangan heran kalau dunia maya juga ikut terbakar. Begitu bendera finish dikibarkan, bukan cuma mesin motor yang mendingin, tapi kolom komentar di seluruh platform sosial media langsung meledak kayak popcorn di wajan panas. Netizen Indonesia yang terkenal dengan kemampuan investigasi lebih tajam dari detektif profesional langsung beraksi. Ada yang bikin thread panjang di X, lengkap dengan analisis frame by frame soal insiden Riva Veda yang katanya sengaja nutup jalur. Ada juga yang bikin meme lucu, pakai caption, mainnya kotor, tapi bukan laundry. Beberapa fans fanatik bahkan bikin editan dramatis ala trailer film Hollywood, slow motion, zoom in ke wajah Veda, lengkap dengan lagu sedih dan tulisan Justice for Veda di akhir video. Pokoknya, dunia maya berubah jadi arena tanding kedua setelah Mandalika. Dan di pedok, situasinya nggak kalah panas. Kru tim Honda Tim Asia kelihatan sibuk banget, bukan cuma ngerapiin motor, tapi juga ngerapiin emosi. Ada desas-desus yang beredar kalau beberapa mekanik sampai ikut debat kecil sama kru lawan, saling lempar pandangan tajam kayak duel mata di sinetron azab menjelang azan maghrib. Tapi untungnya, semuanya masih bisa dikendalikan. Nggak ada yang sampai lempar kunci Inggris atau siram air radiator. Veda sendiri tampil kalem di depan media. Dengan wajah datar tapi matanya tajam, dia cuma bilang, itu bagian dari balapan, yang penting kita tetap fokus. Nah, ini baru mental juara, tenang walau diserang, sabar walau diganggu. Arbi pun gak kalah keren, dalam wawancara usai lomba, dia bilang, saya start dari belakang, dan hasil ini bukan akhir, tapi awal. Duh, kata-katanya kayak quotes motivasi yang layak dipajang di ruang tamu. Sementara itu, pengamat Moto3 mulai angkat bicara. Ada yang bilang insiden itu harus ditinjau ulang oleh Race Direction. Ada juga yang menilai ini cuma bagian dari persaingan muda yang penuh ambisi. Tapi satu hal pasti, nama Veda dan Arbi makin dikenal di kancah internasional. Bahkan media asing sempat menulis headline Indonesian Youngsters Shine Amidst Mandalika Chaos, alias dua anak muda Indonesia bersinar di tengah kekacauan Mandalika. Wih, bangga banget nggak sih pemirsa? Karena artinya dunia mulai melirik, bukan cuma karena drama, tapi juga karena performa. Dan jangan salah, drama seperti ini kadang justru jadi momen pembuktian. Di tengah hujan komentar, cemoohan, dan spekulasi, yang tetap tenang dan fokus biasanya yang bakal melesat di seri berikutnya. Jadi bisa dibilang, Mandalika ini bukan cuma ajang balapan, tapi juga ajang unjuk karakter. Siapa yang kuat mental, siapa yang tahan panas. Baik panas mesin maupun panas gosip. Dan tentu saja netizen Indonesia siap terus jadi barisan terdepan dalam dukungan moral dan meme kreatif. Nah, setelah reaksi netizen dan pedok, kita bakal lanjut ke segmen berikutnya, di mana kita bakal bongkar behind the scene alias cerita di balik layar. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik pedok Honda Tim Asia, dan bagaimana strategi mereka menghadapi situasi penuh tekanan kayak gini. Jadi tetap di sini, karena ceritanya bakal makin seru, makin dalam, dan pastinya makin bikin kamu pengen ngetik, lanjut bang!